Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenankanlah terlebih dahulu kami mengucapkan selamat datang dan menyampaikan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang telah memenuhi undangan kami untuk menghadiri rapat umum pemegang saham tahunan PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk yang diadakan pada hari ini, Rabu, tanggal 28 Mei 2025, yang selanjutnya disebut rapat. Penyelenggaraan rapat pada hari ini akan dilakukan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK nomor 15 POJK 04 2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka dan POJK nomor 16 POJK 04 2020 tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka secara elektronik. Kami persilahkan anggota direksi dan Biro Administrasi Efek yang hadir pada rapat hari ini, serta notaris yang akan membuat akta berita acara rapat hari ini untuk menempati tempat yang disediakan. Selanjutnya, kami sampaikan pengurus yang hadir dalam rapat ini, Komisaris Bapak Pramana Budiharjo ST, Komisaris Independen Bapak Budi Herlambang SH.MH, Direktur Utama Bapak Hokguan Darmo Budiono ST, Direktur Ibu Brigita Notoatmojo ST.MAK. Notaris yang akan membuat akta berita acara rapat hari ini adalah Ibu Anita Angga Wijaya SH, Notaris di Surabaya. Biro Administrasi Efek yang melakukan pencatatan dan pengadministrasian saham-saham perseroan, yaitu Bapak Ahmad Jarkasi dari PT Bima Registra. Sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15 POJK 04 2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka, saya akan membacakan tata tertib rapat umum pemegang saham. Tata tertib rapat umum pemegang saham tahunan PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk. 1. Rapat umum pemegang saham ini adalah rapat umum pemegang saham tahunan PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk, selanjutnya disebut rapat. 2. Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. 3. Peserta rapat. A. Peserta rapat adalah para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal 5 Mei 2025 selambat-lambatnya pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. B. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa yang sah dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Apabila pemegang saham memberikan kuasa kepada anggota direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan perseroan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, suara yang mereka keluarkan tidak dihitung dalam pemungutan suara. C. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat. D. Hanya peserta rapat yang mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan atau bertanya dan memberikan suara dalam rapat. Pihak yang bukan pemegang saham atau wakil pemegang saham yang berada dalam ruang rapat ini tidak berhak mengeluarkan suara dan pendapat atau memberikan suara dalam rapat. E. Peserta rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara rapat
namun tidak diperhitungkan dalam menetapkan quorum maupun pemungutan suara dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. 4. Pimpinan rapat. A. Rapat dipimpin oleh komisaris. B. Pimpinan rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya rapat. C. Pimpinan rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar rapat berjalan dengan tertib dan lancar sehingga dapat memenuhi tujuannya. 5. Quorum kehadiran. Rapat umum pemegang saham tahunan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 50% bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan. 6. Keputusan. A. Semua keputusan rapat umum pemegang saham tahunan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal ini, keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan jumlah suara setuju sedikitnya lebih dari 1/2 dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. B. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara. Apabila seseorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya. 7. Tanya jawab. A. Dalam setiap agenda rapat diberikan kesempatan kepada satu orang dan satu pertanyaan untuk tanya jawab maksimal 3 menit. Jika lebih dari 3 menit, maka ketua rapat berhak untuk melanjutkan rapat. B. Pertanyaan-pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah pada waktu yang ditentukan setelah selesainya pemaparan agenda rapat dan sebelum dilakukan pemungutan suara. Pertanyaan yang diajukan harus berhubungan langsung dengan agenda yang dibicarakan. C. Sebelum mengajukan pertanyaan, para pemegang saham diminta untuk mengangkat tangan, kemudian menyebutkan nama serta jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya. D. Pertanyaan yang diajukan dapat langsung disampaikan secara tertulis melalui formulir yang telah disediakan, dibacakan, dan disampaikan kepada ketua rapat. E. Direksi atau komisaris yang ditunjuk oleh pimpinan rapat akan memberikan jawaban atau tanggapan terhadap masing-masing pertanyaan yang diajukan secara lisan, dan untuk hal ini dapat meminta pihak lain yang berkompeten untuk memberi jawaban atau tanggapan. 8. Pemungutan suara. A. Pemungutan suara dilakukan secara lisan kecuali apabila ketua rapat menentukan lain. B. Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut. Pertama, mereka yang memberikan suara tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya. Kedua, mereka yang memberikan suara abstain atau blanko diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya. Suara abstain atau blanko dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Suara tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. Selanjutnya, jumlah suara yang tidak setuju akan diperhitungkan dengan suara yang sah dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju. C. Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara blanko, tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara blanko, maka mereka dianggap menyetujui usulan keputusan tersebut. D. Apabila terdapat peserta rapat yang kehadirannya telah diperhitungkan dalam menentukan quorum, namun tidak berada di ruangan rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam rapat.
Untuk selanjutnya, kami persilahkan kepada Ketua Rapat untuk memulai rapat ini. Baik, terima kasih Bu Wuri. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara para pemegang saham atau kuasa para pemegang saham PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk, serta para undangan yang kami hormati. Bersama ini kami terlebih dahulu mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan serta saudara sekalian yang telah memenuhi undangan untuk menghadiri rapat umum pemegang saham tahunan PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk yang diselenggarakan hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 pukul 8.30 yang bertempat di Haris Hotel and Convention di Bundaran Satelit, Jalan HR Muhammad nomor 2A Surabaya. Sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, saya Pramana Budi Harjo ST selaku Komisaris Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan akan membuka dan memimpin rapat ini. Berikutnya berdasarkan ketentuan pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15 POJK 04 tahun 2020 untuk menyelenggarakan rapat umum pemegang saham harus dilakukan dengan pemberitahuan dan panggilan kepada para pemegang saham perseroan melalui situs web penyedia RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web perusahaan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Untuk memenuhi ketentuan tersebut, Direksi Perseroan telah melakukan yang pertama, pemberitahuan tentang diadakan rapat dengan mengumumkan melalui iklan pengumuman pada hari Senin tanggal 21 April 2025 pada situs web penyedia RUPS yaitu www.ksei.co.id, situs web Bursa Efek yaitu www.idx.co.id, dan situs web PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk yaitu www.ptbkpjaya.com. Yang kedua, panggilan untuk menghadiri rapat melalui iklan panggilan pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 pada situs web penyedia RUPS yaitu www.kse.co.id, situs web Bursa Efek yaitu www.idx.co.id, dan situs web PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk yaitu www.ptbkpjaya.com. Perlu saya tanyakan kepada Ibu Notaris mengenai dua hal pokok guna terselenggaranya rapat ini. Yang pertama, berapa jumlah para pemegang saham atau kuasanya atau wakilnya yang sah yang telah hadir di dalam rapat ini. Yang kedua, apakah jumlah saham atau kuasanya atau wakilnya yang sah tersebut telah memenuhi quorum yang diisyaratkan oleh Anggaran Dasar Perseroan. Silakan Ibu. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan Rapat. Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 1 huruf A Anggaran Dasar Perseroan, rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Adapun keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Setelah saya notaris memeriksa daftar hadir para pemegang saham, serta telah pula memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, bahwa ternyata dalam rapat ini hadir pemegang saham atau kuasanya atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili 1.326.248.600 saham, atau mewakili 79,70% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, yaitu sejumlah 1.663.943.474 saham. Karenanya, ketentuan quorum yang mensyaratkan kehadiran lebih dari 1/2 atau lebih dari 50% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah telah terpenuhi, sebagaimana disyaratkan dalam pasal 23 ayat 1 huruf A Anggaran Dasar Perseroan. Sehingga rapat ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam acara rapat.
Demikian laporan kami kepada Bapak Pimpinan Rapat. Selanjutnya rapat dapat diteruskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Notaris. Karena semua persyaratan dalam anggaran dasar perseroan, baik mengenai pemberitahuan, pemanggilan maupun quorum kehadiran rapat ini telah dipenuhi sebagaimana mestinya, maka rapat umum pemegang saham tahunan yang diadakan pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 dinyatakan sah dan dibuka resmi pada pukul 9:05 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham PT Bangkar Perkasa Jaya Tbk, para undangan dan hadirin sekalian yang terhormat, kita mulai rapat umum pemegang saham tahunan sesuai dengan iklan pemanggilan rapat. Mata acara rapat yaitu yang pertama, persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Yang kedua, penetapan atas rencana penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun 2024. Yang ketiga, penunjukan akuntan publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium akuntan publik independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya. Yang keempat, penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Bapak Ibu, saudara-saudara para pemegang saham, kuasa para pemegang saham yang kami hormati, kita mulai rapat. Kita mulai dengan acara rapat sesuai dengan iklan pemanggilan. Acara rapat pertama yaitu persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Yang pertama adalah persetujuan laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan perseroan untuk tahun buku 2024 sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan harus diajukan untuk mendapatkan persetujuan dan atau pengesahan rapat. Yang kedua, laporan keuangan perseroan per tanggal 31 Desember 2024 dengan perhitungan dan perhitungan tahunan perseroan untuk tahun buku 2024 telah diaudit oleh kantor akuntan publik Handori Sugiarto Adi dan rekan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Berikutnya, laporan keuangan tahunan tersebut dapat dilihat pada situs web perseroan. Yang terakhir, dalam buku tersebut dapat pula dibaca laporan mengenai keadaan keuangan perseroan. Kini saatnya saya mempersilahkan Direksi Perseroan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Okuan Darmo Budiono, untuk berkenan membacakan laporan tahunan perseroan untuk tahun buku 2024. Kami persilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, Ketua Rapat, Pak Pramana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bapak Pramana Budiarjo, selaku Ketua Rapat dan Komisaris Utama PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, hingga kami dapat melewati tahun 2024 ini dengan sehat dan selamat. Para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang kami hormati, bersama ini kami laporkan hasil jalannya kepengurusan perseroan sepanjang tahun 2024. Direksi telah berusaha memberikan yang terbaik dan menghasilkan kinerja sesuai dengan harapan para pemegang saham sebagai salah satu pemain di sektor jasa konstruksi dengan spesialisasi fabrikasi baja. Perseroan berhasil memperoleh kepercayaan dari para pemilik proyek, baik itu BUMN maupun swasta. Manajemen terus berusaha meningkatkan kinerjanya sesuai dengan misi perseroan supaya dapat memberikan kualitas terbaik dan tepat waktu untuk para pelanggan, dengan memberdayakan karyawan sebagai keluarga besar perseroan. Kinerja perseroan dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal, baik dari lingkup nasional maupun global. Salah satu faktor eksternal utama adalah kondisi perekonomian yang secara langsung mempengaruhi kegiatan usaha perseroan. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, bagian ini menyajikan analisa terhadap kondisi perekonomian yang mempengaruhi kinerja perseroan. Yang pertama adalah analisa perekonomian.
tinjauan perekonomian global dan nasional. Pada tahun 2024, sektor konstruksi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan sekaligus peluang. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah, permintaan domestik, investasi infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Jika kebijakan pemerintah tidak mengalami perubahan signifikan, maka tantangan bagi sektor konstruksi diperkirakan akan terus berlanjut hingga tahun 2025. Selain itu, faktor eksternal seperti ketegangan geopolitik dan potensi perang tarif yang dipicu oleh kebijakan pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Mr. Donald Trump juga turut menambah tekanan terhadap industri ini. Poin A, kebijakan pemerintah dan regulator. Program pembangunan 3 juta rumah per tahun untuk MBR, ASR, TNI Polri, pemerintah Indonesia terus mendorong pertumbuhan sektor konstruksi sebagai bagian dari upaya strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Salah satu inisiatif utama yang sangat relevan bagi industri konstruksi adalah program pembangunan 3 juta rumah per tahun, yang menjadi bagian integral dari visi pemerintah dalam mengatasi backlog perumahan nasional yang hingga saat ini masih menyentuh angka lebih dari 12 juta unit. Program ini yang diproyeksikan berjalan mulai tahun 2024 dan seterusnya merupakan peningkatan signifikan dari target sebelumnya sebesar 1 juta rumah per tahun. Dalam pelaksanaannya, pemerintah mengoptimalkan sinergi antara Kementerian PUPR, BUMN Konstruksi, pengembang swasta, serta perusahaan konstruksi yang terlibat langsung dalam pembangunan hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), (MBR), ASN, TNI Polri, dan kelompok masyarakat lainnya. Kebijakan ini memberikan stimulus langsung terhadap sektor konstruksi nasional karena dapat meningkatkan volume proyek konstruksi. Hadirnya dukungan fiskal termasuk insentif pajak bagi para pengembang, subsidi bunga KPR, serta kemudahan perizinan dalam mendukung realisasi pembangunan. Dan tentunya keterlibatan pelaku usaha lokal yang dapat memacu penciptaan lapangan kerja. Poin B, penurunan anggaran Kementerian PUPR. Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dalam kurung RPJM, disingkat RPJM, tahun 2025 sampai tahun 2029, yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pada tahun 2025, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR mendapatkan pagu indikatif sebesar 75,63 triliun yang akan digunakan untuk pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, proyek strategis nasional, serta skema pembiayaan kreatif melalui KPBU, yaitu kerjasama pemerintah dan badan usaha. Namun, pagu indikatif tahun 2025 ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2023 dan 2024, yang masing-masing sebesar 182,02 triliun dan 110,95 triliun. Penurunan anggaran ini diperkirakan akan memberikan tekanan terhadap perusahaan konstruksi di Indonesia, mengingat proyek-proyek pemerintah dalam anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi perusahaan konstruksi selain dari proyek perusahaan BUMN dan swasta. Yang poin C, tingginya suku bunga acuan BI. Di sisi lain, tren suku bunga tinggi yang diterapkan oleh Bank Indonesia dalam beberapa tahun terakhir turut memberikan tekanan terhadap kinerja profitabilitas perusahaan konstruksi. Pasalnya, banyak perusahaan konstruksi di Indonesia yang masih mengandalkan pinjaman dari sektor perbankan sebagai alternatif pendanaan untuk proyek-proyek mereka. Sebagai perbandingan, pada Januari 2022, suku bunga acuan BI atau BI rate berada pada
posisi 3,5%. Sementara sejak awal tahun 2023, suku bunga acuan telah dinaikkan hingga 6%. Bahkan pada periode April hingga September 2024, suku bunga mencapai 6,25%, yang menjadi titik tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini menjadi perhatian penting mengingat proyek-proyek pemerintah yang bersumber dari APBN merupakan salah satu sumber utama pendapatan perusahaan konstruksi, selain proyek dari BUMN dan swasta, yang keseluruhannya dapat terdampak oleh fluktuasi suku bunga. Bahasan kedua adalah dampak posisi Indonesia yang mulai masuk tahun politik. Meski pemilihan umum baru dilaksanakan pada tahun 2024, namun isu-isu politik cukup memberikan distraksi terhadap keputusan para pelaku bisnis di tanah air. Bahkan sejak tahun 2024. Pemilu yang berlangsung lancar dan aman akan menjadi salah satu pertimbangan besar para investor pemilik proyek konstruksi untuk memutuskan langkah-langkah investasinya. Yang poin bahasan kinerja perseroan. Menurut proyeksi BCI Sentral, industri konstruksi di Indonesia diperkirakan tumbuh sebesar 4,68% pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya dengan total nilai pasar mencapai 349,16 triliun rupiah. Sepanjang tahun 2024, perseroan berhasil memperoleh kontrak baru sebesar 59,66 miliar rupiah yang bersumber dari PT Karya Indah Alam Sejahtera, Wings Group, dan PT Elson Bernardi, dan PT Karunia Alam Segar, Wings Group juga, dan PT Hartono Istana Sentosa, Jarum Group. Sebagai tambahan, pada tahun 2024, perseroan juga masih mengerjakan proyek carryover sebesar 206,08 miliar rupiah, baik dari BUMN maupun dari swasta, sehingga secara keseluruhan perseroan menangani proyek sebesar 265,74 miliar rupiah. Pencapaian perolehan kontrak baru tersebut telah berhasil mendorong kinerja keuangan tetap berada di jalur positif pada tahun 2024. Adapun kinerja keuangan PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk tahun 2024 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan atau revenue. Di tengah kondisi perekonomian nasional yang belum stabil, pada tahun 2024, perseroan mampu membukukan pendapatan sebesar 216,24 miliar rupiah. Perseroan juga berhasil mendapatkan beberapa kontrak proyek baru pada kuartal 4 yang akan menjadi proyek carryover di tahun 2025. Bahasan kedua adalah aset. Pada tahun 2024, terjadi penurunan aset perseroan sebesar 6% dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi 178,55 miliar rupiah. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya nilai aset kontrak dan uang muka pembelian yang sejalan dengan penurunan liabilitas perseroan. Bahasan ketiga, ekuitas. Ekuitas perseroan pada tahun 2024 naik menjadi 106,21 miliar rupiah atau meningkat sebesar 2% dari tahun sebelumnya sebesar 104,35 miliar rupiah. Bahasan keempat, liabilitas perseroan. Seiring dengan turunnya nilai hutang, liabilitas perseroan menunjukkan perbaikan dengan penurunan sebesar 16% pada tahun 2024. Ini yang mencerminkan pengelolaan keuangan yang lebih efisien. Bahasan kelima, net profit year on year.
Meskipun kondisi sektor jasa konstruksi belum sepenuhnya pulih, perseroan berhasil mencetak laba bersih sebesar 2,16 miliar rupiah sepanjang tahun 2024. Yang keenam, pembahasan keenam adalah net profit margin. Di tengah kenaikan beban overhead dan fixed cost pada beberapa proyek yang melebihi anggaran, perseroan tetap berhasil mencatatkan net profit margin sebesar 1%. Bahasan ketujuh, current ratio. Kemampuan perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya melalui aset lancar yang dimiliki adalah 2,25 kali. Bahasan ke-8, debt to equity ratio, DER. Seiring dengan penurunan utang bank jangka pendek, rasio hutang terhadap ekuitas, debt to equity ratio, perseroan di tahun 2024 menurun menjadi 68,10% dari sebelumnya pada tahun 2023 sebesar 82,96%. Hal ini mencerminkan perbaikan dalam struktur permodalan perseroan. Bahasan ke-9, return on asset. Meningkatnya beban overhead dan biaya tetap atau fixed cost pada beberapa proyek yang berjalan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba bersih dengan ROA perseroan tercatat sebesar 1,21%. Bahasan ke-10, return on equity. Meskipun menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan kos proyek, perseroan berhasil mencatatkan ROE sebesar 2,04% pada tahun 2024. Entitas anak, berdasarkan akte nomor 16 tanggal 9 Juni 2022, perseroan memiliki kepemilikan langsung atas PT Karya Arta Sinergi, dahulu bernama PT Karya Asmon Solusi sebesar 51%. Sehingga sejak tanggal tersebut, laporan keuangan PT Karya Arta Sinergi telah dikonsolidasikan. Di akhir laporan kami, pada akhir penyampaian laporan manajemen ini atas nama kami direksi, kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah mendukung dan membantu perkembangan perusahaan serta Dewan Komisaris atas kontribusi dan pemantauan kinerjanya sehingga PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk dapat mempertahankan kinerja positif dalam pencapaian di tahun 2024. Juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk seluruh karyawan atas dedikasinya yang telah berkontribusi dan memberikan dukungan hingga saat ini. Kami tetap berkomitmen agar perseroan dapat mempertahankan dan mencapai hasil positif di masa mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Ketua Rapat. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih Pak Bagwan Darmo Budiono atas pemaparannya. Ini kami membuka kesempatan bagi para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara rapat ini. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan untuk mengangkat tangan dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili. Baik, berhubung tidak ada pertanyaan, maka sekarang diusulkan untuk menerima baik laporan direksi mengenai laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2024. Dan pengambilan keputusan ini kami lakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah musyawarah dan mufakat untuk pemegang saham yang hadir secara fisik dalam rapat ini dan atau melalui sistem yang telah disediakan oleh penyedia e-RUPS. Sekarang kita lanjutkan dengan pemungutan suara secara lisan dengan cara mengangkat tangan atas usul untuk acara rapat pertama ini. Yang pertama, yang tidak setuju diharap mengangkat tangan dengan menyebutkan nama jumlah saham yang dimiliki atau diwakili. Yang kedua, yang memberikan suara abstain diharap mengangkat tangan.
dengan menyebut nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili. Ibu Notaris, mohon untuk menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan tersebut di atas. Terima kasih. Kami menunggu beberapa menit untuk hasil dari voting melalui isi KC. Terima kasih. Untuk acara yang pertama, berdasarkan data yang diperoleh dari penyedia ERUPS dan hasil pengambilan keputusan oleh pemegang saham yang hadir secara fisik, maka tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju maupun yang memberikan suara abstain. 100% setuju. Terima kasih. Baik, karena pemegang saham atau kuasanya tidak ada yang tidak menyetujui maupun yang memberikan suara abstain, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keputusan untuk rapat pertama adalah rapat dengan suara bulat memutuskan. Yang pertama, memberikan persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2024. Yang kedua, dengan diterimanya dengan baik laporan tahunan serta disahkan perhitungan tahunan perseroan untuk tahun buku 2024, maka sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, diberikan keputusan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota direksi atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2024 atau equit and adjust sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan dan pengesahan perhitungan tahunan perseroan. Selanjutnya, acara rapat kedua yaitu persetujuan penetapan atas rencana penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2024. Dan berdasarkan ketentuan pasal 70 dan pasal 71 ayat 1 UU PT di mana penggunaan laba bersih perseroan diputuskan oleh RUU PST sesuai dengan ketentuan pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 71 UU PT, usul penggunaan laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku sebagaimana tercermin dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUU PST untuk mendapatkan persetujuan. Kini kami membuka kesempatan bagi para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan berkaitan dengan mata acara rapat kedua. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan untuk mengangkat tangan dengan menyebut nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili. Baik, berhubung tidak ada pertanyaan, maka sekarang diusulkan untuk persetujuan untuk tidak membagikan dividen tahun buku 2024 dan seterusnya akan dibukukan sebagai saldo laba ditahan perseroan yang belum ditentukan penggunaannya. Kemudian pengambilan keputusan ini kami lakukan dengan cara sebagai berikut: musyawarah dan mufakat untuk para pemegang saham yang hadir secara fisik dalam rapat ini dan atau melalui sistem yang telah disediakan oleh penyedia ERUPS. Sekarang kita lanjutkan dengan pemungutan suara secara lisan dengan cara mengangkat tangan atas usul untuk acara rapat kedua ini. Yang tidak setuju, harap mengangkat tangan dengan menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili. Yang kedua, yang memberikan suara abstain diharap mengangkat tangan dengan menyebut nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili. Kepada Ibu Notaris, mohon untuk dapat menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan tersebut di atas. Kami mohon waktu sebentar untuk menghitung suara melalui isi KC.
Untuk acara yang kedua, setelah dilakukan perhitungan berdasarkan data yang diperoleh dari penyedia ERUPS dan hasil pengambilan oleh keputusan pemegang saham yang hadir secara fisik, diperoleh angka sebagai berikut. Jumlah suara yang tidak setuju melalui ERUPS 2.436.300 saham. Jumlah suara yang setuju untuk yang hadir secara fisik ditambah dengan suara melalui elektronik 1.333.809.300 saham. Jumlah suara abstain melalui elektronik voting sebanyak 3.000 saham. Sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 11 huruf C Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Sehingga jumlah suara yang diperhitungkan adalah sebanyak 1.323.812.300 saham. Dengan demikian jumlah suara yang setuju lebih dari 50%. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Setelah dilakukan perhitungan oleh Ibu Notaris, oleh karena jumlah suara yang setuju lebih dari 50%, maka rapat menyetujui untuk tidak membagikan dividen tahun 2024 dan seluruhnya akan dibukukan sebagai saldo laba ditahan perseroan yang belum ditentukan penggunaannya. Selanjutnya kita masuki mata acara rapat yang ketiga, yaitu penunjukan akuntan publik untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium akuntan publik independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya. Berhubung Komite Audit masih memerlukan waktu menelaah calon akuntan publik untuk tahun buku 2025, maka rapat akan memberikan wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk menunjuk akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan memberikan wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan syarat akuntan publik tersebut. Persyaratan kantor akuntan publik adalah sebagai berikut. Yang pertama, kantor akuntan publik terdaftar di OJK. Yang kedua, memiliki sertifikasi berafiliasi dengan KAP Internasional. Yang ketiga, memiliki pengalaman melakukan general audit pada perusahaan publik dengan aset di atas 500 miliar rupiah. Yang keempat, pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan oleh KAP paling lama untuk 6 tahun buku berturut-turut oleh seorang akuntan publik paling lama 3 tahun buku berturut-turut. Yang kelima, berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit. Yang keenam, memenuhi ketentuan independensi sesuai dengan keputusan OJK nomor 36 SEOJK 03 tahun 2017 dan persyaratan lainnya yang ditentukan oleh Direksi Perseroan. Kini kami membuka kesempatan bagi para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara ketiga. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan untuk mengangkat tangan dengan menyebut nama, jumlah saham yang dimiliki. Baik, berhubung tidak ada pertanyaan, maka sekarang diusulkan untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk akuntan publik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan dan buku-buku perseroan tahun buku 2025 dengan memenuhi kriteria-kriteria akuntan publik yang telah dijelaskan sebelumnya dalam rapat dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium kantor akuntan publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut. Kemudian pengambilan keputusan ini kami lakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, musyawarah dan mufakat untuk pemegang saham yang hadir secara fisik dalam rapat ini dan atau melalui sistem yang telah disediakan oleh penyedia ERUPS.
Sekarang kita lanjutkan dengan pemungutan suara secara lisan dengan cara mengangkat tangan atas usul untuk acara rapat ketiga ini. Yang pertama, yang tidak setuju diharap mengangkat tangan dengan menyebut nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili. Yang kedua, memberikan suara abstain diharap mengangkat tangan dengan menyebut nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili. Kepada Ibu Notaris, mohon untuk dapat menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan tersebut di atas. Terima kasih. Terima kasih. Kami mohon waktu sebentar untuk menghitung suara. Untuk acara yang ketiga, setelah dilakukan perhitungan berdasarkan data yang diperoleh dari penyedia ERUPS dan hasil pengambilan keputusan oleh pemegang saham yang hadir secara fisik, maka diperoleh angka sebagai berikut. Jumlah suara yang tidak setuju, 0. Jumlah suara yang setuju sebanyak 1.346.245.600 saham. Jumlah suara yang abstain sebanyak 3.000 saham. Sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 11 huruf C Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam rapat, sehingga jumlah suara yang diperhitungkan adalah sebanyak 1.326.248.600 saham. Dengan demikian, jumlah suara yang setuju lebih dari 50%, yaitu 100%. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Notaris. Setelah dilakukan perhitungan oleh Ibu Notaris, oleh karena jumlah suara yang disetujui lebih dari 50%, maka rapat mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk akuntan publik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan dan buku-buku perseroan untuk tahun buku 2025 dengan memenuhi kriteria akuntan publik yang telah dijelaskan sebelumnya dalam rapat dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium kantor akuntan publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut. Selanjutnya kita memasuki mata acara rapat keempat, yaitu penetapan honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Dan berdasarkan ketentuan pasal 96 ayat 1 junto pasal 113 UU PT, di mana besarnya remunerasi Dewan Anggota Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh RUPST, ini kami membuka kesempatan bagi para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara keempat. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan untuk mengangkat tangan dengan menyebut nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili. Baik, berhubung tidak ada pertanyaan, maka sekarang diusulkan untuk memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan atau penghasilan lain bagi direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025. Dan pengambilan keputusan ini dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, musyawarah dan mufakat untuk pemegang saham yang hadir secara fisik dalam rapat ini dan atau melalui sistem yang telah disediakan oleh penyedia ERUPS. Sekarang kita lanjutkan dengan pemungutan suara secara lisan dengan cara mengangkat tangan atas usul untuk acara rapat keempat ini. Yang tidak setuju diharap angkat tangan dengan menyebut nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili. Yang kedua, memberikan suara abstain. Yang memberikan suara abstain diharap mengangkat tangan dengan menyebut nama, jumlah saham yang dimiliki atau
diwakili. Kepada Ibu Notaris, mohon dapat menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan tersebut di atas. Ya, kami menunggu sebentar untuk hasil dari voting melalui ERUPS. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan Rapat. Untuk acara yang keempat atau yang terakhir, setelah dilakukan perhitungan berdasarkan data yang diperoleh dari penyedia ERUPS dan hasil pengambilan keputusan oleh pemegang saham yang hadir secara fisik, maka diperoleh angka sebagai berikut. Jumlah suara yang tidak setuju 2.452.300 saham. Jumlah suara yang setuju sebanyak 1.323.793.300 saham. Jumlah suara abstain 3.000 saham. Sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 11 huruf C Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Sehingga jumlah suara yang diperhitungkan adalah sebanyak 1.323.796.300 saham. Dengan demikian, jumlah suara yang setuju lebih dari 50%. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Dan setelah dilakukan perhitungan oleh Ibu Notaris, oleh karena jumlah suara yang setuju lebih dari 50%, maka rapat memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan atau penghasilan lain bagi direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025. Selanjutnya, para pemegang saham dan kuasa para pemegang saham yang serta hadirin yang saya hormati, dengan selesainya acara rapat perseroan, maka dengan ini kami tutup rapat umum pemegang saham tahunan PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk pada pukul tepat 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, dengan ucapan terima kasih atas kerjasama dan bantuan para hadirin semua, sehingga rapat ini dapat mengambil keputusan dengan lancar dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Bu Wuri, silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Pram. Dengan ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah banyak membantu kelancaran acara rapat ini. Baik, hadirin yang kami hormati, saat ini kita memasuki waktu coffee break. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk menikmati hidangan yang telah disediakan di area konsumsi. Acara akan dilanjutkan kembali pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dengan agenda Public Expose tahunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.
Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu pemegang saham PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk, Bapak Ibu analis, rekan-rekan media, serta seluruh tamu undangan yang telah hadir, baik secara langsung maupun virtual melalui platform Zoom. Kami informasikan kepada seluruh peserta, baik yang hadir secara langsung maupun daring, untuk dapat mengisi daftar hadir. Peserta daring dapat mengisi melalui tautan yang tersedia di kolom chat Zoom. Kami juga menyampaikan salam hormat kepada jajaran direksi dan komisaris PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk yang hadir pada kesempatan ini. Sebelum memulai rangkaian acara, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai wujud cinta dan kebanggaan kita terhadap tanah air. Hadirin, kami mohon untuk berdiri dan mengambil sikap sempurna. Terima kasih hadirin sekalian, hadirin dimohon duduk kembali. Semoga semangat nasionalisme selalu mengiringi langkah kita semua. Sebelum memasuki sesi utama, perkenankan kami untuk memperkenalkan jajaran direksi dan komisaris PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk yang hadir pada kesempatan ini. Kami mulai dari Bapak Pramana Budiharjo ST selaku komisaris. Selanjutnya Bapak Budi Herlambang SHMH selaku komisaris independen. Lalu Bapak Hogwan Darmo Budiono ST selaku direktur utama. Dan Ibu Brigita Notoatmojo STMAK selaku direktur. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran jajaran direksi dan komisaris dalam acara ini. Selanjutnya, sebelum memasuki sesi pemaparan, izinkan saya menyampaikan susunan acara paparan publik hari ini. Acara akan dimulai dengan paparan publik dari direksi mengenai perkembangan terkini atas bisnis perseroan hingga kuartal 1 tahun 2025, serta informasi material yang relevan bagi pemegang saham dan publik. Kemudian acara akan ditutup dengan sesi tanya-jawab. Peserta yang hadir di lokasi dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung saat sesi tanya-jawab dengan terlebih dahulu mengangkat tangan dan menunggu giliran yang dipersilakan oleh moderator. Peserta virtual dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat pada platform Zoom dengan format nama _instansi _pertanyaan. Untuk investor retail yang mewakili diri sendiri, cukup menuliskan individu atau pribadi pada bagian institusi.
Contoh, John_individu_pertanyaan. Kami informasikan bahwa fitur chat Zoom hanya akan digunakan saat sesi tanya-jawab dimulai. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, hari ini Rabu 28 Mei 2025, PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk melalui paparan publik akan menyampaikan tentang perkembangan terkini atas bisnis perseroan serta informasi material yang berkaitan dengan para pemegang saham dan publik. Untuk memulai sesi paparan, kami mengundang yang terhormat Ibu Brigita Notoatmojo STMAK selaku Direktur PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk untuk dapat menyampaikan pemaparannya. Kepada Ibu Brigita, kami persilahkan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada paparan publik pada pagi hari ini. Berikut saya sampaikan gambaran singkat perseroan. PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk didirikan pada tahun 2007 dengan kegiatan usaha utama perseroan adalah sebagai perusahaan konstruksi umum dan konstruksi baja. Perseroan berkantor pusat di Jalan Patimura, Plaza Segi 8, Blok C, nomor 851 sampai 852, Sukomanunggal, Surabaya. Kegiatan usaha perseroan adalah konstruksi umum yang berfokus pada proyek infrastruktur, jalan, jembatan, bangunan air, dan bangunan industrial seperti pabrik dan gudang. Perseroan bermitra dengan perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara yang telah dipercaya mengerjakan lebih dari 200 proyek yang berada di berbagai lokasi di Indonesia. PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk mempunyai misi terus tumbuh dan berkembang menjadi perusahaan konstruksi yang terdepan dan tersehat. Perseroan juga mempunyai misi untuk memberikan kualitas terbaik dan tepat waktu bagi pelanggan, serta memberdayakan karyawan sebagai keluarga besar dari perseroan. Berikut adalah profil pengurus dari perseroan, yaitu Komisaris Independen yang juga hadir. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya kepada Bapak Budi Herlambang dan juga Bapak Komisaris Utama Bapak Pramana Budiarjo. Dan di sini ada juga Direktur Utama PT Bangun Karya Perkasa Jaya, yaitu Bapak Darmo Budiono, yang nantinya juga akan membantu dalam sesi berikutnya, yaitu sesi Q&A. Dan berikut adalah struktur kepemilikan dari perseroan. PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk dimiliki oleh PT Bangun Karya Alta Lestari sebesar 48,8% dan Bapak Darmo Budiono 16,85%, dan Ibu Brigita Notoatmojo 13,87%, Bapak Pramana Budiarjo, dan masyarakat sebesar 20,48%. Kemudian PT Bangun Karya Perkasa Jaya memiliki saham di PT Karya Arta Sinergi sebesar 51%. Berikut saya paparkan juga mengenai operasional, yaitu proyek-proyek yang sedang dikerjakan perseroan sampai dengan pada kuartal pertama tahun 2025 ini, yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025. Dan berikut ada 5 proyek carry over yang dikerjakan oleh perseroan. Yang pertama adalah pabrik non-dairy creamer dan milk powder milik PT Sehat Alam Segar. Nilai kontraknya adalah sebesar 31,6 miliar dengan progres pekerjaan di akhir Desember 2024 mencapai 90,24% dan per 31 Maret 2025 telah mencapai 99,86%, jadi hampir selesai. Kemudian berikutnya ada juga pembangunan office milik PT Karya Indah Alam, di mana nilai kontrak proyeknya adalah sebesar 3,8 miliar rupiah, dan progres penyelesaian pekerjaan per 31 Desember 2024 di 40,67%. Dan per kuartal 1 2025 telah mencapai 62,89%. Kemudian proyek carry over yang ketiga adalah pekerjaan pembangunan food processing yang berlokasi di Kendal
milik PT Elson Bernardi, di mana nilai kontraknya adalah 21,9 miliar rupiah dan progres pekerjaannya per kuartal 1 2025 telah mencapai 84,43%. Selain itu, Perseroan juga membangun 7 gudang milik PT Karunia Alam Segar yang berlokasi di Manyar, Gresik, dengan nilai kontrak sebesar 24,8 miliar rupiah. Proyek ini telah mencapai 44,07% per 31 Maret 2025. Dan proyek carryover yang terakhir adalah milik PT Indonesia Power, di mana Perseroan telah membangun pekerjaan extension dari Dome Cold Storage milik PLTU Adipala. Pekerjaan ini telah terselesaikan 100% di kuartal 1 tahun 2025. Kemudian informasi berikutnya mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh Perseroan adalah proyek yang diperoleh pada tahun 2025. Pada tahun 2025, tepatnya di bulan Januari, Perseroan telah memperoleh kontrak baru, yaitu membangun Depo Tomo milik PT Niaga Tama Kencana dengan nilai kontrak sebesar 24,9 miliar rupiah. Dan progres pekerjaan ini telah mencapai 12,01% per 31 Maret 2025. Tanpa aktivitas seperti ditunjukkan pada dokumentasi terlampir. Dan untuk keberlanjutan dari usaha Perseroan, maka Perseroan juga mengikuti tender-tender selama Q1 2025. Jadi di sini Perseroan mengikuti 4 proses tender, yaitu adalah 3 diantaranya tender yang diadakan oleh Mayora Group, PT Tirta Fresindo Jaya, dan juga ada Harkonindo Semesta Jaya, di mana nilai penawaran sudah tertera juga, jadi tanggal tender itu sekitar bulan Februari yang kita ikuti, dan kita belum beruntung dalam tender-tender tersebut. Di sini kemudian saya jelaskan juga untuk target kontrak baru. Jadi untuk carry over project dari 2024 yang berlanjut ke 2025 itu di sekitar 25,24 miliar. Kemudian kita masih menargetkan perolehan kontrak baru sekitar 270 miliar agar dapat membukukan 220 miliar di tahun 2025 ini. Untuk selanjutnya saya akan memasuki paparan mengenai kinerja keuangan dari Perseroan. Tampak dari grafik di sini saya memaparkan untuk aset Perseroan dari tahun 2020 sampai dengan Q1 2025. Jadi di sini aset Perseroan bertumbuh dan mulai terkoreksi di tahun 2024, yang puncaknya di tahun 2023 sebesar 190 miliar, kemudian di 2024 kemarin itu di 178, dan di Q1 2025 ini mencapai 145 miliar. Kemudian untuk liabilitas, dari sini hutang Perseroan juga sudah menurun, dari yang di tahun 2023 asetnya tinggi, hutangnya juga tinggi di 86,6 miliar, namun di Q1 2025 ini Perseroan berhasil mulai mengurangi hutangnya sehingga angkanya di Q1 mencapai 66,4 miliar. Untuk ekuitas Perseroan juga sedikit terkoreksi di Q1 ini dari 106 menjadi 78,6 miliar. Kemudian untuk pendapatan Perseroan sendiri selama tahun 2024 itu puncaknya di 216 miliar. Jadi selama 2020 sampai 2024 ini paling puncak di 2024, 216 miliar. Cuman untuk Q1 ini kita baru mencatatkan 31 miliar. Karena kita memang masih belum memenangkan tender-tender yang sudah kita submit kemarin. Dan sekarang kita masih sedang berupaya mengikuti tender-tender berikutnya. Berikut adalah summary dari laporan keuangan kita. Di sini saya membandingkan, mengkomparasikan antara Q1 2025 dengan Q1 2024. Untuk angka, untuk chart yang berwarna merah itu adalah yang menunjukkan dari pencapaian Q1 2025. Di sini
perseroan selama Q1 2025 ini belum bisa mencetakkan laba. Apa yang melatar belakangi hal tersebut? Karena di tahun-tahun sebelumnya perseroan ini terutama di tahun 2024 ya, kemarin itu kita berusaha untuk mendapatkan proyek dengan menurunkan margin profit supaya kita bisa menang karena sangat kompetitif sekali. Dan juga tahun 2024 kemarin kan sudah disampaikan juga oleh Bapak Direktur Utama kami Pak Darmo Budiono dalam penjelasan tadi sebelumnya di RUPST bahwa memang tahun 2024 itu memang benar-benar tahun yang menjadi tantangan besar buat usaha konstruksi karena juga tahun politik juga kayak gitu. Jadi untuk tender-tender ini kita harus benar-benar bisa bersaing untuk menurunkan margin profit supaya demi untuk menang, intinya seperti itu. Sehingga margin kita menjadi sangat tipis. Dan margin yang sangat tipis ini tidak dapat menutup overhead yang terjadi. Kemudian untuk proyek-proyek yang kita kerjakan juga ada perpanjangan waktu juga di luar yang kita estimasikan, dan ini juga menimbulkan denda keterlambatan pula. Nah, denda keterlambatan dan perpanjangan waktu pelaksanaan proyek ini menimbulkan biaya yang tidak ada budgetnya. Nah, itu yang menyebabkan kita merugi di Q1 ini. Kemudian untuk CAPEX, nah di tahun 2025 ini karena masih adanya ketidakpastian dari ekonomi global, terus ada dinamika geopolitik serta isu perdagangan internasional yang masih menjadi tantangan dan mempengaruhi iklim usaha terutama di sektor jasa konstruksi, sehingga persaingan harga menjadi lebih intens lagi dibandingkan tahun kemarin. Nah, dalam menghadapi tantangan tersebut, kami dari Perseroan terus menjalankan efisiensi sebagai salah satu strategi, maka itu kami juga menekan juga untuk pengendalian biaya modal ini, belanja modal. Sehingga untuk tahun 2025 kami menekan CAPEX ini, kita fokuskan khusus pada perawatan mesin-mesin, peralatan, dan kendaraan yang menunjang operasional supaya tidak memberatin lagi dari overhead dari perseroan. Dan kami memutuskan untuk belum menambah investasi lagi. Kemudian di sini ada sertifikat-sertifikat penghargaan yang diperoleh oleh perseroan, yaitu ada ISO. Jadi kita di sini ada ISO 9001, 14001, 45001 dan yang terakhir 37001 ini mengenai sistem manajemen anti penyuapan. Kemudian kita juga memperoleh SMK 3 emas. Kemudian ini ada dari Bursa Efek juga, dan kemudian ada sistem manajemen kontraktor dari Indonesia Power. Nah, sertifikat penghargaan terbaru di tahun 2025, ini PT Bangun Karya Perkasa Jaya berhasil mendapatkan penghargaan sebagai kontraktor yang memiliki resiko ekstrim. Gitu. Ini baru dikeluarkan di Maret 2025. Jadi kita cukup berbangga juga karena kita diakui oleh PLN Nusantara Power, kita bisa mengerjakan proyek-proyeknya dan kita cukup tangguh untuk mengerjakan proyek-proyek yang selama ini kita kerjakan, terutama dari pemberi kerja BUMN seperti PLN ini. Nah, kemudian dari saya itu sih untuk paparan yang mungkin bisa saya sampaikan pada hari ini. Informasi terkini dari perseroan. Selanjutnya acara saya kembalikan ke Ibu Wuri selaku moderator. Silakan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Brigita Notoatmojo atas pemaparan yang sangat informatif mengenai perkembangan terkini atas bisnis perseroan dan informasi material yang disampaikan. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kami persilahkan Bapak Ibu pemegang saham, analis dan tamu undangan yang memiliki pertanyaan untuk menyampaikannya secara langsung atau yang bergabung melalui virtual dapat disampaikan melalui kolom chat di Zoom. Untuk menjawab pertanyaan yang masuk,
Kami undang kembali Bapak Hokguan Darmo Budiono ST selaku Direktur Utama dan Ibu Brigita Noto Atmojo STMAK selaku Direktur. Kami persilakan Bapak dan Ibu untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan yang akan disampaikan. Ya, Mike, tolong yang bertanya ada berapa? Bisa diulang angkat tangannya? Oh, satu, oh ya. Silahkan Bapak. Ya, saya pemegang saham. Saya ingin bertanya, Maaf, boleh disebut nama? nama Sutanto, pemegang saham. Saya ingin bertanya, apakah langkah-langkah atau strategi yang akan dilakukan oleh perseroan untuk mengatasi denda keterlambatan atau perpanjangan yang tidak bisa diestimasi jumlahnya itu? Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Silakan untuk dapat dijawab. Untuk tantangan terhadap denda, ini perseroan juga tetap untuk bisa menghilangkan denda tidak bisa ya Pak ya, kan begitu. Tapi yang bisa dilakukan ataupun antisipasi oleh perseroan adalah efisiensi. Besaran denda bisa dikurangin ataupun bisa dihilangin dengan efisiensi dari proyek tersebut. Itu jawabannya. Mungkin saya tambahkan, Pak. Pak siapa tadi yang tanya namanya? Maaf, Pak Sutanto. Pak Sutanto, iya. Jadi kita ini bisnisnya konstruksi, Pak Sutanto. Jadi kalau bisnis konstruksi, ini kan kita mengerjakan proyek di mana sangat dipengaruhi oleh faktor kontingensi ya Pak ya. Jadi faktor yang mempengaruhi itu bukan cuma faktor-faktor di dalam kita sendiri. Jadi kita secara internal, secara teknis kita bisa memplanning proyek ini. Namun seperti faktor eksternal seperti cuaca, itu sangat susah untuk dikendalikan manusia. Nah, biasanya keterlambatan secara faktor cuaca seperti itu, kita berusaha membackup-nya misalnya secara dengan mencatat day to day-nya, misalnya terjadi hujan dan lain-lain. Nah, itu kita backup secara lebih detail supaya bisa nantinya dipakai dasar kita untuk mengurangi besaran denda yang dicaskan ke kita akibat keterlambatan seperti cuaca dan lain-lain. Jadi kita berusaha untuk lebih detail lagi dalam hal ini, Pak. Meskipun itu agak susah, tapi bisa kita lakukan. Kalau di luar itu kita seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Darmo, kita sudah tetap berusaha untuk mempunyai schedule yang lebih rinci lagi untuk hariannya, untuk supaya pekerjaan yang kita lakukan ini tetap bisa berjalan sesuai plan atau tidak terlambat. Dan tentunya kita juga pendekatan juga kepada pihak pemberi kerja, supaya nanti komunikasi kita itu make sense lah di mata mereka, seperti itu Pak. Jadi keterlambatan ini, kalau kita baik komunikasinya, mereka juga pasti akan dapat mengurangi beban denda yang terjadi kayak gitu Pak. Mungkin bisa diterima dengan mereka selama data catatan kita itu sesuai dengan fakta yang terjadi. Seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan Pak. Semoga bisa menjawab pertanyaannya Pak Sutanto. Baik, terima kasih Pak Sutanto atas pertanyaannya dan Bapak Ibu atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ada melalui Zoom Bapak Ibu dengan Pak William, investor. Pertanyaannya, berapa persen laba yang ditargetkan ketika mendapatkan kontrak baru di 2025? Ya, terima kasih Pak William atas pertanyaannya. Jadi untuk tahun 2025 ini, kita kemarin itu sebenarnya memasang target marginnya itu di 10%, namun kita masih belum berhasil untuk memenangkan tender itu, gitu Pak. Jadi ya karena memang luar biasa kompetitifnya ya Pak ya, dari tahun 2024 ini mungkin banyak perusahaan konstruksi yang sudah tertekan kena tahun politik, terus di 2025 proyeknya lebih lagi ketat lagi, sehingga kemarin dengan target segitu itu kita masih belum berhasil menang kayak gitu. Kita akan berusaha untuk memenangkan, tapi
tentunya dengan menjaga margin, karena kita juga pembiayaan ini menggunakan bank juga sebagai kreditur kami kayak gitu, sehingga perlu pertimbangan juga terhadap suku bunga bank. Jadi kita nggak bisa hajar margin di bawah suku bunga bank kayak gitu. Ya, itu yang perlu saya sampaikan. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan Pak William. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Brigita. Dan terima kasih juga Pak William atas pertanyaannya. Kami buka kembali sesi untuk pertanyaan. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, maka kita telah sampai pada acara terakhir yaitu penutup. Demikianlah rangkaian acara paparan publik PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk hari ini. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada jajaran direksi dan komisaris perseroan atas kehadiran dan partisipasinya dalam acara ini. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada para pemegang saham, analis, rekan-rekan media, serta seluruh tamu undangan atas perhatian dan partisipasinya. Kami informasikan semoga informasi yang telah disampaikan melalui paparan publik ini bermanfaat dan memberikan gambaran yang jelas mengenai perkembangan bisnis serta arah strategis perseroan ke depan. Akhir kata, kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama berlangsungnya acara. Terima kasih dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam hormat dan tetap berkarya bersama PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya dan salam kebajikan.